Assalamualaikum, halo teman-teman. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tes, yang dimana saya sebagai moderator dan dua rekan saya sebagai pemateri. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian tes, syarat-syarat tes, dan ciri-ciri tes yang baik. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video berikut ini. Pengertian tes. Istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Perancis kuno yang berarti piring atau menyisikan logam-logam mulia. Adapun yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah, seorang ahli bernama James Cattell pada tahun 1890 telah memperkenalkan pengertian tes ini kepada masyarakat melalui buku yang berjudul Mental Test and Measurement. Dari inilah kita kenal dengan istilah umur kecerdasan, umur kalender, dan indeks kecerdasan. Sebelum sampai kepada uraian yang lebih jauh, maka akan diterangkan dahulu arti dari beberapa istilah yang berhubungan dengan tes ini. Yang pertama, tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua, teste. Dalam istilah bahasa Indonesia, tercoba adalah responden yang sedang mengerjakan tes. Orang inilah yang dinilai dan diukur, baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Yang ketiga, tester. Dalam istilah Indonesia, pencoba adalah orang yang diserahi untuk melaksanakan pengambilan terhadap para responden. B. Persyaratan tes. Dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, pada awal pembahasan disebutkan mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi yang semestinya. Dapat dikatakan bahwa sumber persyaratan tes didasarkan atas dua hal, yaitu yang pertama menyangkut mutu tes, yang kedua menyangkut administrasi dalam pelaksanaan. Walaupun dalam pelaksanaan tes sudah diusahakan mengikuti aturan tentang suasana, cara, dan prosedur yang telah ditentukan, namun tes ini sendiri mengandung kelemahan. Menurut Gilbert, menyebutkan beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya tes secara psikologis atau terpaksa, menyinggung pribadi seseorang walaupun secara tidak sengaja. Yang kedua, tes menimbulkan kecemasan sehingga mempengaruhi hasil belajar yang murni. Di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa besar kecilnya kecemasan mempengaruhi murni dan tidaknya hasil belajar siswa. Murid yang kurang pandai mempunyai kecemasan yang lebih besar dibandingkan dengan anak yang mempunyai kemampuan tinggi. Kebiasaan terhadap tipe tes dan pengadministrasiannya mengurangi timbulnya kecemasan dalam tes. Yang ketiga, tes mengategorikan siswa secara tetap dengan mengikuti hasil tes pertama. Kadang-kadang orang yang membedakan cap kepada siswa menurut kelompok atau kategorinya, misalnya si A termasuk yang pandai, sedangkan yang B kurang pandai. Sangat sukar bagi tester untuk mengubah predikat tersebut jika memang tidak jelek hasil tes selanjutnya. Yang keempat yaitu tes tidak mendukung kecemerlangan dan daya kreasi siswa. Dengan rumusan soal tes yang kompleks, kadang-kadang siswa yang kurang pandai hanya melihat pada kalimat secara sepintas. Cara seperti ini boleh jadi menggantungkannya karena bisa mengefektivitaskan waktu. Siswa yang pandai karena terlalu hati-hati mempertimbangkan susunan kalimat terdapat terjebakan pada suatu butir tet dan mereka pun bisa kehilangan banyak waktu. Yang kelima, tes hanya mengukur aspek tingkah laku yang sangat terbatas. Manusia mempunyai seperangkat sifat yang tidak semuanya yang dapat diukur melalui tes. Tingkah laku sebagai cermin dari sifat-sifat manusia, ada kalanya lebih cocok diketahui melalui pengalaman secara cermat. Beberapa sifat lain mungkin perlu diukur dengan berbagai instrumen yang bukan tes. C. Ciri-ciri tes yang baik. Sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi persyaratan tes, yaitu memiliki di antara lainnya 1. Validitas. Sebelum mulai dengan penjelasan, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu
perbedaan arti istilah dari validitas dengan valid. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Dari pengalaman sehari-hari, tidak sedikit siswa atau guru mengatakan, tes ini baik karena sudah validitas. Jelas kalimat tersebut tidak tepat. Yang benar adalah, tes ini sudah baik karena sudah memiliki validitas yang tinggi. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis, kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Validitas empiris, kata empiris yang artinya pengalaman, sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalamannya. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seorang dapat dikatakan jujur apabila dalam pengalaman dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. 2. Reliabilitas. Reliabilitas diambil kata reliability yang artinya dapat dipercaya. Seorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu berbicara benar, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Yang ketiga, objektivitas. Objektivitas berarti tidak ada unsur pribadi yang mempengaruhi. Terdapat unsur pribadi yang masuk mempengaruhi. Ada dua faktor yang mempengaruhi subjektivitas, yaitu 1. Bentuk tes. Tes yang berbentuk uraian akan memberi banyak kemungkinan kepada si penilai menurut caranya sendiri. Dengan demikian, maka hasil dari seorang siswa yang mengerjakan soal-soal dari sebuah tes akan dapat berbeda apabila dinilai oleh dua orang penilai. Yang kedua, penilaian. Subjektivitas dari penilai akan dapat masuk secara agak leluas, terutama dalam tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi subjektivitas antara lain kesan penilaian terhadap siswa, tulisan, bahasa, waktu, mengadakan penilaian, kelelahan, dan sebagainya. 4. Praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah tes yang mudah dilaksanakan, misalnya tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberi kebebasan kepada siswa untuk mengerjakan terlebih dahulu bagian yang dianggap mudah oleh siswa. Mudah memeriksanya, artinya tes itu dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. 5. Ekonomis. Yang dimaksud dengan ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Dari kesimpulan materi kali ini, istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Di dalam persyaratan terdiri dasarkan atas dua hal, yaitu mutu tes dan menyangkut pengadministrasian dalam pelaksanakan. Sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur. Ia harus memiliki persyaratan tes, yaitu validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Baiklah, semoga materi dari kelompok kami kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena like itu gratis, cuma paketnya yang nipis. Terima kasih. Wassalamualaikum.